Fabio Quartararo, rider andalan Monster Energy Yamaha ini menjadi sorotan. Ini mengingat statusnya sebagai juara dunia MotoGP 2021. Bagaimana hasil yang diperoleh Quartararo dalam tes pramusim MotoGP Mandalika 2022? Sebagai informasi, tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 mulai berlangsung hari ini, Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Semua pembalap MotoGP 2022 baik dari tim pabrikan maupun satelit akhirnya mencicipi sirkuit Mandalika. Para tim berlomba-lomba melakukan pengecekan pengembangan masing-masing kuda besinya. Berdasarkan pantauan redaksi Tribun News di sirkuit Mandalika, rider berjuluk El Diablo ini masih nampak kesulitan untuk tampil lepas dalam memacu Yamaha M1. Belum losnya performa Quartararo nampak di tikungan 16 ketika melakukan aksi cornering. Saat itu El Diablo berupaya untuk menikung, mengingat tikungan ini bisa dikatakan hairpin alias membentuk letter U jika dirunut dari tikungan 15. Diprediksi, Quartararo yang terlalu membuka throttle Yamaha M1, berakibat dia gagal mengendalikan kuda besinya. Dia gagal menaklukkan tikungan tersebut dan justru melebar hingga nyaris menuju gravel. Kondisi ini seakan menunjukkan bahwa El Diablo masih grogi akan sirkuit Mandalika. Fabio Quartararo jelas memiliki misi untuk mengulang back-to-back gelar juara dunia. Namun jelang memulai musim baru MotoGP 2022, El Diablo beberapa kali pernah mengeluhkan kondisi M1. Pengembangan kuda besi dari Yamaha terkesan lamban. Bahkan bukan perkara baru jika sejumlah rider pabrikan Jepang ini mengeluhkan M1 kurang garang ketika melibas trek lurus. Yang jelas, Quartararo sudah memberikan ultimatum bahwa dirinya bisa saja meninggalkan Yamaha jika evolusi M1 tak bisa menandingi kecepatan Ducati. Kondisi lintasan yang kotor sempat mengganggu jalannya tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika pada Jumat. Bendera merah dikibarkan setelah sesi pagi berjalan sekitar 1,5 jam untuk memberi kesempatan penyelenggara membersihkan. Khususnya di tikungan 1. Trek dibuka kembali pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan para pebalap melanjutkan pengujian motor baru mereka. Dorna Race Direction Loris Capirossi ketika ditemui antara di Mandalika, mengatakan bahwa kondisi lintasan yang kotor cukup normal bagi sirkuit baru. Soal treknya, normal untuk pertama kalinya sedikit kotor, karena tidak ada yang membalap sebelum kami, kata Capirossi. Mantan pebalap MotoGP yang sempat meninjau pembangunan sirkuit Mandalika pada April tahun lalu itu mengaku terkesan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan di trek itu, meskipun masih ada margin untuk perbaikan. Soal trek kotor, sementara ini tidak akan jadi masalah, kata dia. Karena ini baru tes, kami punya waktu untuk membersihkannya dan mengatur segalanya. Tapi kami berharap mulai besok dan minggu, kondisi treknya bagus untuk pengujian dan semuanya. Tapi bagaimanapun juga untuk trek baru hal seperti itu normal. Di ruang race control sirkuit Mandalika, Edi Saputra selaku Deputi Race Komite mengungkapkan kondisi trek yang kotor disebabkan karena pembersihan kurang optimal. Normalnya itu 2 minggu sebelum balap, tiap hari harus dilakukan pembersihan. Sepertinya panitia agak terlambat, kata Edi. Karena lokasinya juga dekat dengan pantai, jadi mungkin debu-debu partikelnya masuk ke trek. Intinya satu, kotor. Karena ada faktor laut, metode pembersihannya juga lain, harus memakai karpet yang ditarik, aspal tidak boleh disikat. Lebih lanjut, panitia akan menjadwalkan trek dibersihkan setiap pagi, siang dan sore untuk mendukung jalannya tes pramusim di Mandalika. Tim dan pembalap masih akan sibuk menguji motor baru mereka di Mandalika hingga Minggu, sebelum mengawali musim di Qatar pada tanggal 6 Maret nanti. Sirkuit Mandalika juga akan menjadi tuan rumah balapan kedua di kalender MotoGP pada tanggal 20 Maret nanti.